Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaifa halukum ya jemaah, bi khair? Alhamdulillah. Masyaallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala Ar-Razzaq yang telah memberikan rezeki kepada kita semua. Maka sudah sepatutnya kita terus menerus tanpa henti bersyukur kepada Allah, sebagaimana Allah terus menerus tanpa henti memberikan nikmat kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnah beliau, ajaran beliau. Mudah-mudahan termasuk kita semua istiqomah di atas sunnah sampai husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ikhwati fillah, ahlan wa sahlan. Selamat datang di majelis ilmu fi raudhatin min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Ikhwati fillah, alhamdulillah setelah sekian lama ya, kalau nggak salah berapa ya, 2 kali pertemuan kita lepas gitu ya, maksudnya sama Ana. Nggak tahu diisi yang lain apa gimana Pak? Oh jadinya lepas, kosong aja ya. Qadarullah masyafa'al. Ana asif, mohon maaf. Qadarullah masyafa'al ya. Setelah manusia ya, kadang sehat, kadang sakit ya. Maka dari itu sehingga qadarullah ya kita tidak bisa belajar bersama, tapi alhamdulillah ala kulli hal ya, Allah memudahkan kita kembali untuk bermajelis ilmu. Nah, insyaallah pelajaran kita pada pertemuan kali ini melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah ya, yang ditulis oleh Syekh Mubarakfuri rahimahullahu taala. Baik. Judulnya adalah berita yakni kemenangan kaum muslimin di perang Badar ya. Di pertemuan lalu kita membahas kisah-kisah imani ya yang menakjubkan dari para sahabat. Mereka berjuang, berkorban ya, menyerang kaum musyrikin sehingga akhirnya tentu dengan izin Allah, biiznillah, kaum muslimin pun menang atas kaum musyrikin. Baik, maka kita lanjutkan bahwasanya setelah perang Badar ya, para korban dari kedua belah pihak. Qalal muallif rahimahullahu taala, berkata pengarang yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertempuran berakhir dengan kekalahan telak di pihak kaum musyrikin dan kemenangan gemilang di pihak kaum muslimin. Padahal jumlahnya waktu itu 300 lebih dari kaum muslimin dibandingkan dengan 1000 ya. Masya Allah. Pada pertempuran itu dari pihak kaum muslimin gugur ya sebagai syahid ya, meninggal dunia yaitu 14 orang. Jadi korban dari kaum muslimin dari 300 sekian itu 313, ada yang mengatakan 312 ya. Dari 300, maka yang syahid 14 orang. Nah, 14 ini 6 dari kalangan muhajirin dan sisanya 8 dari kalangan ansor. Ya. Sedangkan dari pihak kaum musyrikin, maka mereka mengalami kerugian yang amat fatal karena tewas dari mereka itu 70 orang ya. Dari 1000 maka 70 orangnya itu meninggal, mati ya, dibunuh kaum muslimin ya. Sisanya kocar-kacir lari kemana-mana. Adapun 70 orang berikutnya ditangkap sebagai tawanan. Nah,
Kalau orang yang ditangkap setelah perang itu dijadikan apa? Budak. Budak amba sahaya. Ya. Kalau perempuan sudah milik tuannya, boleh diapakan saja. Ya. Bahkan bisa digauli. Ya. Kalau laki-laki ya diperbudak. Ya. Disuruh ini, suruh itu. Ya. Jadi ada hukum budak. Al-amah atau al-abdah. Ya. Taib. Jadi 70 orang ditawan, yang mayoritas mereka adalah para komandan, pemimpin dan tokoh kaum kafir Quraisy. Nah, setelah perang berakhir, jadi dari sini kekalahan yang wafat dari kaum muslimin berapa tadi? 14, dari kaum musyrikin berapa? 70. Dan sisanya 70 itu ditawan, dan sisa berikutnya ya mereka melarikan diri, kabur. Ketika perang berakhir, Rasulullah SAW menghampiri para korban, yaitu korban kaum musyrikin, hingga berdiri di hadapan mereka lalu berkata, sungguh kalian adalah seburuk-buruk keluarga dekat terhadap Nabi. Sebenarnya Nabi tahu banget ya mereka itu yang wafat dari kaum musyrikin ya setelah peperangan. Ya, tahu banget. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, sungguh kalian seburuk-buruk keluarga dekat terhadap Nabi. Kalian telah mendustakanku, sementara ada orang-orang yang membenarkanku. Ya. Dan kalian menghinakanku, sementara ada orang-orang yang memuliakan, menolongku. Kalian mengusirku, sedangkan ada orang-orang yang menampungku. Yaitu kaum Ansor. Ya. Kemudian beliau memerintahkan agar diurus semua mayat-mayat tersebut, lalu dijebloskan, dilemparkan ke dalam sumur yang terletak di tengah-tengah kawasan Badar. Di jantung kawasan Badar, di tengah-tengah di sana ada sumur, lalu dijebloskan, dimasukkan semua jenazah-jenazah kaum kafir Quraisy ke dalam sumur tersebut. Ya. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Abu Talha radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada hari perang Badar, ya sudah selesai, untuk mengurusi 24 orang dari para tokoh Quraisy, ya, jenazah-jenazah mereka. Lalu mereka dibuang ke salah satu sumur batu di Badar yang amat busuk menyengat. Beliau mempunyai kebiasaan bila mendapatkan kemenangan atas suatu kaum dalam peperangan, maka beliau berdiam diri di medan perang tersebut, di tempat tersebut selama 3 malam. Ya, agar menunjukkan benar-benar kemenangan telak, begitu ya, nggak ada lagi berani yang muncul, nggak ada lagi berani yang menyerang, ya, ditunggu. Nah, sampai benar-benar menang telak. Maka tatkala memasuki malam ketiga di Badar tersebut, ya, sebelum pulang, beliau meminta kendaraannya dibawa ke hadapan beliau, lalu beliau mengangkat pelananya, kemudian berjalan, lalu diikuti oleh para sahabat hingga beliau berada di tepi sumur seraya menyeru. Nah, pas sudah perjalanan mau pulang begitu ya, kemudian Nabi melihat lagi sumur yang sebagai tempat jasad-jasad kaum musyrikin, ya. Jasad-jasad kaum musyrikin dibuang. Lalu beliau pun mengatakan nama-nama tokoh mereka yang wafat tersebut. Wahai Fulan bin Fulan. Ini Nabi SAW sangat kenal. Wahai Fulan bin Fulan, senangkah kalian andai kalian dulu mentaati Allah dan Rasulnya? Nabi berbicara pada mereka, jasad-jasad yang ada di sumur tersebut. Senangkah kalian andai kalian dulu mentaati Allah dan Rasulnya semasa hidup? Sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan Allah adalah benar. Kaum muslimin pasti akan menang. Apakah kalian juga mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian? Ya, tentu akan mendapatkan. Mereka tidak meyakini hari kebangkitan, adanya kejadian-kejadian setelah wafat, ya. Mereka tidak meyakini adanya alam barzakh, yaumul mahsyar, ya, hari di padang mahsyar, hari hisab, hari mizan, yaumus sirat, melewati sirat, mururus sirat, ya. Mereka tidak meyakini itu, dan akhirnya mereka pun merasakan, ya, sampai-sampai Nabi mengatakan, apakah kalian telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian? Maka Umar mengatakan, wahai Rasulullah,
tidakkah engkau berbicara kepada jasad-jasad yang tidak bernyawa? Gimana ngomong kepada orang yang sudah mati, begitu kan? Maka beliau menjawab, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar daripada mereka tentang apa yang aku katakan. Nah, ini jamaah kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW, karena memang Nabi tahu yang gaib ketika Allah memberitahunya. Ya, tidak bisa dikiaskan kalau begitu ya, orang yang di mayat, orang yang apa? Orang yang di kuburan pasti mendengar orang yang bercakap-cakap di bumi, ya, yang masih hidup. Tidak. Ya, ini kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Allah mengatakan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memperdengarkan orang-orang yang ada di kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membuat mereka mendengar. Ya, tapi di kisah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seakan berbicara kepada mereka dan menyatakan mereka mendengar. Itu karena Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, ya kembali ke asal. Nabi tidak bisa membuat mereka mendengar. Ya. Paham jemaah? Ya, jangan sampai dijadikan dalil bahwasanya ya udah kita berdoa di kuburan karena mereka mendengar. Ya. Tidak demikian. Jelas dalilnya dari ayat bahwasanya Nabi SAW tidak bisa memperdengarkan siapa saja yang ada di kuburan. Itu dalilnya jelas. Dalam riwayat yang lain beliau berkata, kalian tidak lebih mendengar daripada mereka, hanya saja mereka tidak bisa menjawabnya. Nah, ini semuanya perkara gaib yang mana Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, kota Mekah menerima berita kekalahan. Ya, penduduk kota Mekah menerima berita kekalahan kaum musyrikin. Kaum musyrikin pun lari tunggang langgang dari medan peperangan Badar. Ya, tidak teratur, bercerai-berai, mereka lari ke lembah-lembah, ke celah-celah bukit, yang penting bisa melarikan diri sehingga selamat dari kejaran kaum muslimin. Karena kalau dapat ya jadi budak. Dapat jadi budak. Ya, akhirnya mereka lari kemana-mana. Ya, akhirnya langkah mereka menuju kota Mekah dipenuhi dengan rasa takut. Ya, tidak tahu bagaimana harus ya memasuki kota Mekah karena rasa malu. Di sisi lain takut dengan kaum muslimin, di sisi lain ketika masuk ke Mekah mereka ya malu dengan kekalahan. Baik. Akhirnya yang pertama kali datang ke kota Mekah dan mengabarkan tentang kekalahan mereka yaitu seseorang yang bernama Al-Haisuman. Namanya Al-Haisuman bin Abdullah Al-Khuzai. Nah, Al-Haisuman ini ditanya oleh penduduk Mekah ketika tiba. Berita apa yang kau bawa? Gimana hasil peperangannya? Nah, gitulah ceritanya ya. Kira-kira gimana hasil peperangannya? Maka Al-Haisuman ini menjawab kematian Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah tokoh besar mereka. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian Abul Hakam yaitu Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham jemaah? Yang dijuluki Nabi Abu Jahal. Gembongnya mereka mati ya di perang Badar. Siapa yang bunuh masih ingat? Dua pemuda Ansor, anak muda yang bunuh. Ya. Taib. Kemudian Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf ini yang menyatakan bahwasanya Quran itu sihir. Ya. Dia menyatakan Quran ini sihir karena orang yang mendengar Quran dia akan terpana, dia akan takjub sehingga masuk Islam, sehingga memberikan julukan kepada Al-Quran bahwasanya Quran itu sihir. Ini Umayyah bin Khalaf. Ya, gembong mereka wafat, mati juga. Kemudian dia menyebutkan para pemimpin Quraisy yang lainnya yang mati di medan perang. Tatkala dia mulai menghitung-hitung para bangsawan Quraisy yang mati, maka berkatalah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, yaitu anak dari Umayyah bin Khalaf. Nah,
ketika duduk-duduk di Hijr Ismail, mendengar hal itu, maka Sofwan bin Umayyah mengatakan, demi Allah, jika orang ini waras, tanyakan kepada aku di mana aku. Ya, mungkin Sofwan bin Umayyah ini merasa tidak percaya dengan kematian ayahnya, kematian tokoh-tokoh besar dari kaum Quraisy, ya, sehingga dikira mungkin ini orang ini mabuk kali gitu kan. Coba ditanyakan di mana aku. Maka Al-Husayman, ya, Al-Haisuman, ya, mengatakan, ya, apa yang dilakukan, mereka mengatakan apa yang dilakukan oleh Sofwan bin Umayyah. Maka Al-Haisuman mengatakan, ini dia sedang duduk di Hijr Ismail, sedang duduk di Hijr Ismail. Jadi sadar begitu, tahu sebenarnya. Ya, demi Allah aku melihat ayah dan saudaranya terbunuh, yaitu Umayyah bin Khalaf, ya, terbunuh. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga terdengarlah berita, tersebarlah berita kekalahan kaum musyrikin di perang Badar melawan kaum muslimin. Ya. Taib. Sampai-sampai diriwayatkan bahwasanya mereka melarang siapa saja yang meratapi keluarganya yang mati di perang Badar. Ya, karena di sisi lain mereka ingin tetap sombong, kokoh, kuat begitu ya. Sampai-sampai melarang orang-orang yang meratapi, misalkan seorang istri ya wafat suaminya di perang Badar, ya, melawan kaum muslimin, dilarang meratapi. Ya, mereka tetap ingin gagah, sombong, ya, padahal telah kalah telak, ya, melawan kaum muslimin. Nah, taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kota Madinah menerima berita kemenangan. Nah, kemenangan kaum muslimin di Madinah. Tatkala kemenangan sudah diraih oleh kaum muslimin secara sempurna, sampai bermalam berapa hari? Bayangkan, bermalam 3 hari di perang Badar, ya. Setelah kemenangan, Rasulullah SAW pun mengirim 2 orang untuk menyampaikan kabar gembira kepada penduduk Madinah. Jadi sebelum, kan mereka rombongan, mungkin ya perjalanannya lambat, sehingga mengutus 2 orang untuk cepat-cepat mengabarkan kepada penduduk Madinah tentang kemenangan kaum muslimin. Ya, sehingga berita tersebut biar cepat tersebar. Beliau mengutus 2 orang yang bernama Abdullah bin Rawaha, ya, Abdullah bin Rawaha. Beliau diutus Nabi SAW menyampaikan kabar gembira kepada penduduk yang tinggal di daratan tinggi Madinah. Kemudian yang kedua Zaid bin Harithah, ya, Zaid bin Harithah, beliau diutus Nabi SAW menyampaikan kabar gembira kemenangan kaum muslimin kepada penduduk Madinah yang tinggal di daratan rendah. Ya, Abdullah bin Rawaha dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Sementara orang-orang Yahudi dan kaum munafikin telah menghembus propaganda bahwa kaum muslimin kalah. Mereka menghembus, ya, kebohongan begitu, yang menyebarkan, ya, berita tentang kekalahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Bahkan mereka sampai menyebarkan berita bahwa Nabi telah terbunuh. Dan tatkala salah seorang munafik, ya, salah seorang munafik di antara mereka melihat Zaid bin Harithah yang tadi diutus Nabi SAW menunggangi Qaswa. Qaswa itu onta milik Rasul SAW. Nah, tambah yakin mereka, ini onta Nabi SAW dipakai Zaid bin Harithah. Berarti benar-benar mati, padahal cuma fitnah itu, ya. Nah, beliau berkatalah orang munafik tersebut, sungguh Muhammad telah dibunuh. Nah, sungguh Muhammad sudah terbunuh. Inilah ontanya yang dikenal dan dipakai oleh Zaid, dan datang tidak tahu apa yang harus dikatakan karena panik dan datang untuk membawa berita kekalahan. Ya, kaum munafik di mana? Di Madinah. Karena memang kalau di Mekah lawannya kaum kafir Quraisy, kalau di Madinah lawannya kaum munafik, ya. Dan manakala kedua utusan itu telah sampai, maka kaum muslimin mengerumuni mereka berdua
dan mulai mendengarkan berita dari keduanya hingga mereka benar-benar yakin bahwa kaum muslimin telah meraih kemenangan. Jelas. Ya, ini utusan Rasul Abdullah bin Rawaha dan Zaid bin Harisa membawa berita tentang kemenangan kaum muslimin di perang Badar. Akhirnya pekikan takbir ya bergema di penjuru kota Madinah ya. Para pemimpin kaum muslimin yang berada di Madinah bergerak menuju jalan Badar untuk memberikan ucapan selamat kepada Rasulullah SAW dan kemenangan besar ini ya. Menyambut Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian Usama bin Zaid berkata, berita kemenangan ini datang tatkala kami selesai mengebumikan Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Jadi ketika selesai di saat selesainya perang Badar, Nabi SAW masih perjalanan pulang. Qadarullah masyafa'al, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruqayyah, ya, Ruqayyah, anak Nabi SAW meninggal dunia, dan saat itu beliau adalah istri dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, ketika berangkat maka Rasulullah SAW pun menungguku bersama Utsman untuk mengurusinya. Ya, setiba pulang dari Badar langsung Nabi SAW dan Utsman mengurusi jenazah Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Tapi setelah Ruqayyah meninggal, maka Rasulullah SAW pun menjodohkan kepada anaknya yang lain, yaitu siapa? Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Makanya Utsman bin Affan ini, masya Allah, menantu Nabi SAW 2 kali. Ya, pertama Ruqayyah, kedua Ummu Kulsum. Makanya dikenal dengan Zunnurain, pemilik 2 cahaya, yaitu yang menikahi putri Nabi SAW, ya, yang menikahi kedua putri Nabi SAW. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, ini juga menunjukkan sebenarnya kalau kita berbicara bab ya fikih nikah begitu ya, berumah tangga, muasyarah ya, hubungan interaksi dengan rumah tangga ya, maka kenapa diantara hikmahnya kenapa Rasulullah SAW menikahkan Utsman kepada kedua orang putrinya ini, karena memang melihat ketakwaan Utsman bin Affan ya, yang sangat pemalu, yang sangat pemberani ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan tidak mengapa berarti ketika kita punya anak menikahkan kepada orang yang kita kenal, dan dia soleh ya, maka tawarkan anak kita kepada mereka sebagaimana Nabi SAW menawarkan anaknya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Tapi anak antum kayaknya masih kecil-kecil ya jemaah. Kecil-kecil ya. Baik, apalagi anak-anak masih SD. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian memperselisihkan harta rampasan. Nah, ini biasa masalah dunia ya. Inna dunya hulwatun khadirah, kata Nabi SAW. Sesungguhnya dunia itu hijau lagi manis, ya, indah ya, menawan begitu ya. Kecuali mereka yang bertakwa menyikapi dunia hanya sekedarnya ya. Bahkan sekelas para sahabat pun ya, mereka di sebagian waktu, di sebagian kesempatan mereka terfitnah dengan harta. Nah, hati-hati dengan harta. Rasulullah SAW pun menetap di Badar selama berapa hari tadi? 3 hari setelah berakhirnya pertempuran. Dan sebelum beliau berangkat dari sana untuk kembali pulang begitu ya, maka terjadi perselisihan di antara pasukan kaum muslimin seputar harta rampasan. Kalau bahasanya itu ghanimah. Kalau ghanimah harta rampasan setelah peperangan. Kalau harta sisa dari warisan namanya asobah. Jadi ada asobah, harta sisa warisan, ada ghanimah, harta sisa setelah peperangan. Nah, mereka memperebutkan ghanimah ini. Ketika perselisihan semakin memuncak, ya, semakin sengit gitu ya, semakin panas, Rasulullah SAW pun memerintahkan agar seluruh pasukan mengembalikan semua yang ada pada mereka, dan mereka pun melaksanakan perintah tersebut.
Ya, akhirnya mereka saling mengakui ini punyaku, ini punyaku. Nabi SAW pun mengambil semuanya dulu, harta rampasan tersebut, ghanimah tersebut. Kemudian turunlah wahyu yang memecahkan problematika mereka. Nah, ini tertera di dalam surat Al-Anfal. Silahkan bapak-bapak ya, para ikhwah membaca surat Al-Anfal. Di sana itu Allah menceritakan tentang perang Badar. Surat Al-Anfal dari ayat awal sampai di pertengahan seterusnya itu Allah ceritakan tentang peristiwa Badar. Bahkan Allah juga jelaskan tentang turunnya malaikat. Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Sesungguhnya kata Allah, aku mengirimkan untuk kalian berapa? 1000 malaikat datang berturut-turut. Allah ceritakan dalam surat Al-Anfal itu. Ya, kalau mau tahu cerita tentang kejadian perang Badar, bisa kembali kepada surat Al-Anfal. Baik. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit As-Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pergi bersama Rasulullah SAW. Kemudian kami turut serta bersamanya dalam perang Badar. Dan kedua pasukan bertemu, yaitu kaum muslimin dan kaum musyrikin, siap berperang. Kemudian Allah mengalahkan pasukan musuh. Selanjutnya salah satu kelompok pasukan kaum muslimin pergi melacak jejak mereka. Ngejar mereka yang kabur-kabur. Ya, kemudian satu kelompok lagi sibuk mengurusi harta rampasan, menjaga dan mengumpulkannya. Ada kelompok lagi yang ngumpulin harta rampasan. Baik, sementara satu kelompok lagi ada yang sibuk mengelilingi Rasulullah SAW agar tidak ada satupun musuh yang dapat menyentuh beliau. Jadi ya terbagi-bagilah tugasnya ya. Ada yang nyerang ya, yang mengejar ya kaum musyrikin yang lari, ada yang mengumpulkan ghanimah, ada yang tetap menjaga Nabi SAW. Hingga hari pun beranjak malam. Sudah selesai perang, menang kaum muslimin, orang-orang kembali ke tempatnya masing-masing, lalu berkatalah para pengumpul harta rampasan. Sudah selesai nih ya, harta rampasan, yang orang-orang yang mengumpulkan harta rampasan mengatakan, kamilah yang mengumpulkannya dan tidak seorang pun yang memiliki jatah di dalamnya. Ya kami yang ngumpulin, ya kami yang dapat. Nah, kata sudah harta jamaah depan mata, gimana? Lantas berkata pula kelompok yang pergi mengejar musuh itu, kalian tidak lebih berhak dari kami. Kamilah yang mengusir musuh dan menghancurkan mereka. Berarti kami yang lebih berhak apa? Mendapatkan harta rampasan ghanimah tersebut. Kemudian berkata lagi kelompok yang lain, kami yang telah melindungi Rasulullah SAW. Kami amat khawatir musuh dapat menyentuh atau menyakiti, membunuh Rasul. Ya, karenanya kami yang sibuk dengan hal itu, maka kami yang berhak. Nah, jadi saling memperebutkan apa? Harta, ghanimah, ya. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi masalah harta ini memang ya benar kata Nabi, ad-dunya ya ni khulwatun khadirah. Dunia ini memang manis, hijau, hati-hati ya. Maka jangan juga sih ya berharap menjadi miliarder gitu ya, orang yang banyak. Belum tentu antum ketika diamanahi Allah harta yang melimpah bisa bertakwa seperti sekarang, belum tentu. Ya. Wallahi jamaah, kejadian nyata nih. Dulu di Majalaya ya, di rumah tahfidz yang sekarang kami kelola ya. Ya. Ya, dulu di antara salah satu pengelolanya bahkan pemimpinnya itu Ustadz dai, bahkan ngisi-ngisi di mana? Di Bandung, nggak tahu Pak Tony tahu nggak ya? Mudah-mudahan nggak tahu lah. Ya, ngisi di mana-mana ya, ngisi di Bandung, bahkan ngisi di Al-Furqon tuh, jalan Jurang, ngisi di mana, dai Bandung, dan mengelola rumah tahfidz. Ana mah cuman ikut-ikut saja lah, maksudnya ikut bantu ngajar. Saudara masyafa'an, di sisi lain kita membina program tahfidz, di sisi lain juga beliau itu mengadakan program peduli. Ya, maksudnya kalau ada bencana, ada apa, yang terbesar itu ketika Palu. Di Palu itu kan ada dulu gempa dan tsunami kan? Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2017. Ya, 17 ya.
Ya, di saat itu terkumpul dana 1 M. Terkumpul dana 1 M melalui yaitu rekening yayasan yang kita kelola. Nah, seketika itu berubah gelogatnya jemaah. Nikah lagi tanpa diketahui, sama tiba-tiba nyewa apartemen, beli mobil. Pokoknya ya padahal itu uang batur jemaah. Uang orang, bayangin. Kalau sudah pegang uang itu, apalagi antum pegang uang sendiri. Wallahi nggak tahu nanti masih tetap bertakwa atau hidupnya langsung foya-foya. Ya, itulah dunia. Kalau sekarang mungkin antum nganggap, alhamdulillah anak punya uang misalkan 10 juta tetap bertakwa. Anak ngerasain itu waktu kita peduli gitu, terkumpul sampai ratusan juta. Kan sebelumnya ada di Lombok juga kan ada gempa kan? Terkumpul ratusan juta tuh. Masih bisa bertahan jemaah. Tapi pas puncaknya 1 M, terguling akhirnya, terfitnah. Hati-hati dengan dunia. Jadi kalau Allah kasih kita sekedarnya sudah seperti ini, kita bertakwa, syukuri yang ada. Syukuri yang ada. Jangan sampai kita minta lebih nanti dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan kita akan lemah iman sehingga takwa itu ya terbalik menjadi terfitnah dengan dunia, ya. Nah, ikhwati fillah rahmani wa rahmakumullah. Jadi harta itu ya memang mengerikan juga kecuali ya di tangan orang yang bertakwa. Karena memang Nabi mengatakan sebaik-baik harta itu di tangan apa? Ya, seseorang yang soleh. Sebaik-baik harta itu di tangan seorang soleh, yaitu orang kaya yang bertakwa. Ya. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ya ketika mereka berselisih tentang ghanimah ini, ya, para sahabat berselisih, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Anfal ayat pertama. Surat Al-Anfal ayat pertama. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Wattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Kata Allah, mereka bertanya kepadamu Muhammad SAW tentang pembagian harta rampasan. Ya, ghanimah, harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Sebab itu bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Nah, ini berbicara tentang sahabat ya yang berselisih. Maka kembalikan kepada Allah, lalu perbaikilah hubungan di antara kalian. Jangan bermusuhan gara-gara harta. Dan taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka seketika itu para sahabat pun ya mentaati Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW pun membagikan ya ghanimah tersebut di antara kaum muslim. Nabi Rasul yang langsung membagikannya. Ya. Pasukan Nabi SAW bergerak menuju Madinah. Taib. Setelah menetap selama 3 hari di Badar, Rasulullah SAW bersama pasukannya bergerak menuju Madinah dengan membawa para tawanan dan kaum musyrikin. Tawanan ini jadinya budak. Ya. Sementara harta rampasan yang didapat dari mereka juga diangkut dan dipercayakan penanggung jawab harta rampasan ghanimah ini kepada Abdullah bin Ka'ab. Kepada siapa? Abdullah bin Ka'ab yang membawa menjadi PJ-nya begitu ya, penanggung jawab ghanimah ini. Abdullah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Tatkala keluar dari jalan sempit yang masih dalam perjalanan ke Madinah ya, yang daerah Sofro namanya, beliau singgah di bukit pasir antara jalan sempit tersebut. Di sanalah beliau membagikan harta rampasan. Jadi ghanimahnya ini dibagikan kapan? Ketika dalam perjalanannya itu. Kaum muslimin ya. Nabi SAW membagikan ghanimah kepada kaum muslimin. Dengan jatah yang sama. Jadi serata. Ya, setelah Nabi mengambil 1/5-nya. Dikumpulkan semua, 1/5-nya diambil oleh Nabi. Kemudian sisanya dibagikan rata oleh Nabi SAW.
Dan ketika sampai di Safra, beliau memerintahkan agar membunuh An-Nadhr. Nah, salah satu tawanannya. Langsung aja dibunuh ini An-Nadhr bin Haris. An-Nadhr bin Al-Haris. Nah, dibunuh. Karena apa? Karena dia merupakan pembawa panji kaum musyrikin di saat perang Badar. Dia yang membawa panjinya. Kemudian dia salah seorang penjahat kelas kakap kaum musyrikin. Ya, kaum Quraisy yang termasuk paling keras mencaci maki Islam dan menyakiti Rasulullah SAW. Maka ya, dengan mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi SAW langsung memerintahkan, ini sebelum sampai di Madinah ya, masih dalam perjalanan membunuh An-Nadhr bin Al-Haris. Akhirnya dipenggal lehernya oleh Ali bin Abi Thalib yang mengeksekusinya. Ali bin Abi Thalib. Kemudian dalam perjalanan lagi sampai di Irq Az-Zubayyah, ya, beliau memerintahkan lagi untuk membunuh Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, Nabi SAW menyuruh lagi membunuh Uqbah bin Abi Mu'aid. Yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya dia ini sangat orang yang sangat keras menyakiti Rasulullah SAW. Bahkan dialah yang melempar ari-ari atau usus-usus onta ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau sedang sholat di Ka'bah. Sampai setelah dilempar ya dengan isi onta itu, ya, maka Uqbah bin Mu'aid ini mendatangi Nabi karena kan tidak digubris Nabi, ya, malah didatangin lalu dicekek Nabi SAW. Untung datang siapa? Ingat? Datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membela Nabi sehingga kelahi sampai Abu Bakar pingsan, saking ya mungkin sengitnya perkelahian sampai Abu Bakar pingsan, ya. Nah, maka Uqbah bin Mu'aid ini pun dibunuh. Ya, sebelum dibunuh maka dia mengatakan, wahai Muhammad, kalau aku terbunuh gimana dengan anak-anakku? Maka jawab Nabi apa? Finnar, di neraka. Udah. Ya. Lantas ya Rasulullah SAW pun menyuruh untuk dibunuh. Yang membunuh adalah, eksekusinya adalah Asim bin Sabit Al-Ansari. Ya, dari kalangan Ansor. Ada juga riwayat yang menyebutkan tetap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, berdasarkan sudut pandang peperangan, eksekusi terhadap kedua togut ini adalah wajib dilaksanakan sebab mereka berdua bukan saja hanya sebagai tawanan, tapi termasuk para penjahat perang. Ya, menurut yang terjadi, ya. Kemudian ikhwati fillah, ya, dalam perjalanannya setiba di Madinah, maka penduduk Madinah pun menyambut mereka. Ya, menyambut mereka. Setiba di Madinah, tatkala beliau tiba di Ar-Rawha namanya, beberapa pemimpin kaum muslimin menjumpai beliau, menyambut Rasulullah SAW. Mereka ini adalah kaum muslimin yang keluar untuk memberikan ucapan selamat dan sambutan kepada beliau ketika mendengar berita gembira perihal kemenangan yang disampaikan oleh dua utusan sebelumnya. Yaitu siapa tadi? Abdullah bin Rawaha dan Zaid bin Harisah. Nah, ketika itu berkatalah Salamah bin Salamah, untuk apa kalian mengucapkan selamat untuk kami? Demi Allah, kami hanya menjumpai orang-orang renta yang botak seperti unta yang tergantung, lalu kami menyembelihnya. Maksudnya kami berperang melawan kaum musyrikin. Mendengar hal itu Rasulullah SAW pun hanya tersenyum. Kemudian berkata, wahai anak saudaraku, mereka itu pemuka kaum. Ya, maksudnya Salama ini ingin rendah hati, ya, kita hanya berperang melawan mereka habis-habisan, itu aja yang kita inginkan. Pengen mati syahid. Masya Allah. Usaid bin Hudayr berkata, wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah memenangkanmu dan membuatmu senang. Demi Allah, wahai Rasulullah, tidaklah aku ketinggalan ambil bagian ikut perang Badar jika saja aku tahu bahwa engkau akan menjumpai musuh. Jadi Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu ini tidak ikut perang karena akan tetapi beliau mengira yang engkau temui hanyalah kafilah dagang. Kan awalnya perang Badar itu sebelumnya apa? Mencegat kafilah Abu
Sufyan, ya Abu Sufyan, ya. Tapi yang terjadi perang Badar, ya. Andai kata aku tahu kalian benar-benar melawan musuh, maka aku akan ikut serta. Ini bentuk penyesalan Usaid bin Hudhair radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW membenarkan beliau, engkau benar, ya, tidak munafik gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW memasuki Madinah dengan mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Setiap musuh di Madinah dan sekitarnya menjadi gentar ketakutan. Bayangkan lawannya ya kaum Quraisy, kiblatnya Arab di Mekah, ya lawannya suku Quraisy, ya. Kemudian menang melawan mereka. Akhirnya ya orang-orang di Madinah yang masih membenci Islam takut menampakkan bahwasanya mereka membenci Islam, takut, ya, gentar. Bukan itu saja, bahkan banyak sekali penduduk Madinah yang masuk Islam semenjak kemenangan mereka. Dan ketika itulah yang namanya Abdullah bin Ubay dan para rekannya masuk Islam, akan tetapi secara lahiriah saja, ya, nampak saja, padahal batinnya apa? Kufur, ya. Abdullah bin Ubay ini, ya, tokohnya munafik. Para tawanan datang ke Madinah sehari setelah beliau sampai terlebih dahulu, ya. Lalu beliau membagi-bagikan mereka. Nah, jadikan budak-budak ini ya, dibagikan ke para sahabat, dijadikan budak-budak. Tapi beliau berpesan agar berbuat baik kepada mereka. Ya, berbuat baik kepada budak, ya. Karena yang namanya budak udah diapa-apain aja terserah. Udah budak, ya. Tapi beliau tetap berpesan untuk berbuat baik kepada mereka. Para sahabat pun melaksanakan perintah beliau, bahkan beliau memakan tuannya, ini para sahabat memakan kurma, sementara tawanannya, ya budak-budaknya, Masya Allah disediakan roti bagi mereka. Ya, ini mengamalkan pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula mungkin ya, memang sih kiasnya tidak akan sama karena budak itu beda hukumnya dengan pembantu sekarang. Kalau pembantu sekarang ya punya hak mereka, pegawai kita. Kalau budak, ya budak kita, diapain saja. Ya, kalau pegawai atau pembantu kita, ya mereka yang membantu kita, pegawai kita. Tapi tetap harus diperlakukan baik. Bayangkan, sekelas budak aja diperintahkan Nabi untuk berbuat baik kepada mereka, apalagi pegawai kita yang mereka merdeka. Ya, mereka merdeka. Tentu jauh lebih baik, lebih pantas, lebih harus kita berbuat baik kepada mereka. Baik. Kemudian nah, yang terakhir mungkin permasalahan seputar tawanan. Ya kan udah selesai, mereka sudah tiba semua di Madinah, ghanimah semua sudah diberikan, kemudian tawanan-tawanan, ya. Ada sebagian yang diberikan, ada sebagian yang masih dikumpulkan. Nah, yang dikumpulkan ini adalah tokoh-tokoh besar. Ya, tokoh-tokoh besar kaum kafir Quraisy. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, manakala beliau tiba di Madinah, beliau meminta pendapat kepada para sahabat tentang tawanan ini. Lalu Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, mereka itu adalah paman-paman kita. Ya, pembesar Quraisy, paman-paman kita, keluarga besar kita, ada juga saudara-saudara kita, ya. Sesungguhnya aku berpendapat, kata Abu Bakar, aku berpendapat agar kita sudah ambil tebusan mereka saja. Ambil tebusan mereka sehingga apa yang kita ambil itu bisa memperkuat, menopang kekuatan untuk menghadapi kaum kafir dengan harta ini. Semoga saja dengan begitu Allah juga memberikan hidayah kepada mereka, ya, sehingga bisa menolong kita di kemudian hari. Maka Rasulullah SAW pun berkata lagi, bagaimana pendapatmu Umar? Kalau pendapat Abu Bakar tadi apa? Ditebus saja udah, kasih kemudian ambil tebusan, ambil uang. Kalau Umar, gimana pendapat Umar? Kata beliau, menurutku demi Allah, aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Akan tetapi menurut pendapatku, engkau berikan mandat kepada Fulan bin Fulan, contoh kerabat Umar, ya, kerabatnya Umar, saudaranya Umar, berarti yang penggal aku. Ya. Kemudian engkau memberikan mandat kepada Ali bin Abi Thalib untuk memenggal saudaranya Aqil bin Abi Thalib.
Ya, Aqil ini kan tawanan. Ali bin Abi Thalib muslim. Nah, engkau beri mandat perintah kepada Ali bunuh saudaranya sendiri sebagai tawanan. Nah, agar engkau memenggal lehernya, ya. Agar Ali bin Abi Thalib memenggal lehernya. Dan engkau beri mandat kepada Hamzah untuk membunuh saudaranya sendiri. Nah, yaitu mereka adalah musuh, sehingga musuh-musuh Allah ini mengetahui bahwa di dalam hati kita tidak ada sikap belas kasih terhadap kaum musyrikin. Wala dan barok benar-benar terhadap agama. Saudara, udah kalau kafir Quraisy berhak dibunuh. Malah Masya Allah, usulan Umar bin Khattab ini bahkan gak hanya bunuh langsung, tapi saudaranya, misalkan ini saudara dengan ini, langsung bunuh. Umar bunuh saudara-saudaranya yang ditawan itu. Ali bunuh saudaranya. Hamzah bunuh saudara-saudaranya. Mengerikan ya. Usulan dari Umar bin Al-Khattab. Dan mereka itu adalah para tokoh pemimpin dan komandan mereka. Maka Umar berkata lagi, maka wahai Rasulullah, dan setelah cerita tersebut, Umar yang menceritakan kisah ini mengatakan, maka Rasulullah SAW ternyata lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Ya udah tebus aja. Ditebus aja, tidak jadi dipenggal. Nah, keesokan harinya jamaah, sudah selesai kan keputusannya apa? Ditebus saja udah. Nggak usah dibunuh. Keesokan harinya Umar berkata, lalu pagi harinya aku menghadap Nabi SAW dan Abu Bakar. Sementara keduanya sedang menangis. Dalam keadaan menangis. Lantas aku berkata, Umar berkata kepada Rasulullah, tolong beritahu kepadaku apa yang menyebabkan kalian berdua menangis. Jika aku tahu alasannya, aku akan ikut nangis. Tapi jika aku tidak tahu alasannya, aku akan berusaha nangis. Sama kayak kalian. Masya Allah. Ya, itulah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata jamaah Rasulullah SAW menangis karena hal yang ditawarkan oleh sahabatmu, yaitu Umar bin Khattab. Jadi turun wahyu yang menunjukkan bahwasanya Allah lebih memilih pendapat siapa? Umar bin Al-Khattab. Tapi sayangnya Nabi SAW malah memilih pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau dan Umar pun dan Abu Bakar pun menangis. Ya, Abu Bakar juga nangis karena sedih karena Allah lebih ternyata salah gitu ya dalam memutuskan perkara. Ya. Nah, keduanya menangis dan yang ternyata yang benar adalah pendapat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka turunlah ayat, maka nalin nabiin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun minallahi sabaq lamassakum fima akhadtum azabun azim. Dalam surat Al-Anfal. Nah ini ya. Surat Al-Anfal ayat 67 dan 68. 67 dan 68. Kata Allah yang artinya tidak patut sebenarnya bagi seorang nabi yang ketika sudah memiliki tawanan ya, sebelum ia harus benar-benar melumpuhkan musuh Allah di muka bumi. Benar-benar melumpuhkan berarti membabat habis. Udah nggak usah disisa. Nah ini maksudnya adalah pendapat siapa? Umar bin Al-Khattab. Tidak pantas sebenarnya membiarkan sampai benar-benar lumpuh habis. Apakah kamu melakukan hal itu, yakni menebus itu ya, menghendak karena ingin harta benda dunia, sedangkan Allah menginginkan akhir dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pengennya apa? Tebusan. Kata Allah, kamu ingin yang kalian kehendaki apakah harta benda dunia? Padahal Allah menginginkan akhirat. Ya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah. Maksudnya ketetapan apa? Di antara ketetapan Allah, innallaha khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah ketika sudah menciptakan langit dan bumi, lalu mengatakan inna rahmati golabat rodobi. Sesungguhnya kasih sayangku itu lebih mengalahkan kemurkahanku. Jadi lebih didahulukan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena itu Allah langsung azab, tapi Allah lebih mengutamakan rahmatnya. Nah,
Niscaya ya kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksa yang besar karena tebusan yang telah engkau ambil. Karena tebusan yang telah engkau ambil. Ya, maka Nabi SAW menangis. Ya, karena hal itu. Jadi yang benar adalah pendapat Umar bin Al-Khattab. Apakah ini menunjukkan Nabi SAW tidak maksum? Ya justru maksum, karena ketika Nabi melakukan salah langsung ditegur. Kalau kita kan enggak, ya salah dosa aja, tinggal kita mau bertobat apa tidak. Tapi kalau Nabi ketika melakukan kesalahan langsung ditegur dengan wahyu, dengan ayat, ini menunjukkan Nabi berarti maksum. Baik, wallahu alam bishawab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun Al-Qur'an berbicara tentang pertempuran ini hanya sebatas murojaah kembali ya. Di sana Allah menceritakan tentang keadaan perang Badar yang mana Allah mengirimkan para malaikat begitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya kalian dahulunya itu lemah begitu ya. Kemudian dengan pertolongan Allah kalian pun mulia, kalian pun besar, bahkan bisa mengalahkan kaum kafir Quraisy ya. Nah, itu kan perang pertama kaum muslimin, perang Badar di 1 Hijriah. Kemudian terus berlalu di saat kedua Hijriah, maka mereka pertama kali merayakan hari Id. Pertama kali merayakan hari Id di kota Madinah, dan mereka sangat bahagia, mereka sangat gembira ya dengan kemenangan di perang Badar dan kemenangan di hari Id. Nah, selanjutnya di tahun kedua juga maka terjadilah perang Uhud. Ya, tidak beberapa lama dari perang Badar, yaitu aksi balasan kaum musyrikin yang kalah, maka mereka ingin membalas kembali berperang melawan kaum muslimin. Insyaallah mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu alam bishawab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah pelajaran kita pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ya alhamdulillah kita cukupkan saja. Cukup jemaah? Aman? Oh ya, tonton Pak. Satu pertanyaan. Ya. Ya. Ya, bergembira dengan kemenangan. Gimana? Ada apa? Oh iya ya. No. Kalau Al-Badru itu riwayatnya ketika Nabi pertama kali sampai di Madinah hijrah. Ya. Dan setelah diteliti juga sebenarnya hadisnya itu dhaif. Di riwayat-riwayat di sanad-sanad yang ada itu dhaif itu riwayat itu. Ya. Jadi sebenarnya tidak bisa juga dijadikan hujjah. Ya. Ya namanya dhaif. Ya dhaif gitu ya, lemah gitu ya, statusnya lemah. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun memang ada riwayatnya, Qala al-badru alaina min saniyatil wada gitu ya. Itu memang ada riwayatnya, tapi setelah diteliti maka ya kesimpulan dari para ulama hadis bahwasanya di sana ada sanad-sanad atau rawi-rawi yang dhaif sehingga menjadi statusnya hukum status hadisnya dhaif. Allahu a'lam bishawab. Baik. Cukup ya, alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Syukran ala husnil ihtimam wastima. Semoga Allah azza wa jalla memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk terus belajar dan beramal, mudah-mudahan sampai husnul khatimah. Amin Allahumma amin.
kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.